Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, saya Nikmatus Solihah, guru SD Al-Hikmah Surabaya. Kali ini saya akan memberikan paparan singkat tentang asesmen kompetensi minimum yang saya peroleh dari BIMTEK Guru Belajar Angkatan ke-6 yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional ini memiliki 3 manfaat besar. Yang pertama, bisa untuk mengetahui potret kualitas pembelajaran. Yang kedua, bisa menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, bisa menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Asesmen kompetensi minimum ini dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Apa saja yang diukur? Ada 2 keterampilan dasar yang akan diukur dalam asesmen kompetensi minimum ini, yaitu keterampilan dasar literasi baca dan numerasi. Jadi tidak semua konten kurikulum itu nanti diukur dalam AKM ini. Asesmen nasional ini untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia mulai jenjang dasar dan menengah. Ada 3 instrumen yang digunakan, yaitu asesmen kompetensi minimum. Ini yang diukur adalah literasi baca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian dengan menggunakan survei karakter, nanti yang diukur adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar yang non-kognitif. Dan yang ketiga, melalui survei lingkungan belajar. Ini untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum yang dimaksudkan adalah kemampuan dasar literasi membaca dan numerasi. Jadi 2 keterampilan dasar ini yang nanti salah satunya menjadi instrumen dalam asesmen nasional. Lalu yang diukur dalam survei karakter adalah karakter yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Ada ketakwaan, keimanan, kebinekaan yang global, gotong royong, nalar yang kritis, kreativitas, juga kemandirian. Ini nanti yang akan menjadi survei karakter dalam asesmen nasional. Survei karakter tersebut bertujuan untuk menumbuhkan potensi murid secara utuh, biar tereksplorasi secara sempurna. Nah, selain itu, asesmen nasional bisa mendorong pengembangan sikap, nilai atau value dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Berikutnya, apa saja yang diukur dalam survei lingkungan belajar? Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ini jelas ya, karena setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Bagaimana pendidikan orang tuanya, kondisi sosial ekonominya, profesi orang tuanya, bagaimana fasilitas belajarnya di rumah,
Yang di sekolah pun demikian, bagaimana kebijakan dan program sekolah, manajemen kelas juga bagaimana, dukungan afektifnya juga bagaimana. Jadi baik iklim belajar di rumah maupun iklim satuan pendidikan, keduanya nanti akan disurvei. Yang menjadi sasaran asesmen nasional adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Ini jelas ya, karena ini nanti untuk dijadikan sebagai perbaikan pembelajaran di kelas berikutnya. Kemudian guru dan juga kepala sekolah. Mengapa perlu asesmen nasional? Nah, asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Hasilnya nanti digunakan untuk diagnosis masalah, perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Asesmen nasional ini maksimal diikuti oleh 30 siswa SD yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Dan siswa SMP SMK sejumlah 45 siswa. Ini juga dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Semua guru, kepala sekolah juga menjadi responden. Nah, untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner terkait dengan lingkungan belajar dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Hasil asesmen nasional 2021 ini sebagai pemetaan awal atau baseline untuk sistem pendidikan. Jadi tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Orang tua, guru, murid, dan sekolah tidak perlu cemas dan tak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Tapi ini nanti hasilnya akan diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Untuk pelaporannya ada 4 kompetensi, dari mulai yang paling kurang yaitu perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan kelompok mahir. Ini kelompok mahir adalah kelompok yang paling tinggi kompetensinya. Hasil asesmen nasional ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya hasil tersebut, guru diharapkan bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Kemudian guru berbagai mata pelajaran bisa menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kapan pelaksanaan asesmen nasional ini? Untuk murid ada penjadwalan dan dilaksanakan dengan daring, secara daring. Tetap ada penjadwalan dan tetap dalam pengawasan guru. Untuk guru dan kepala sekolah dikerjakan secara mandiri dalam waktu yang cukup panjang. Nah, untuk SD pada hari pertama tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakternya 20 menit. Pada hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20. Jadi dilaksanakan selama 2 hari. Untuk SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah atau SMK, pada hari pertama tes literasi selama 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk melatihkan asesmen kompetensi minimum ini, kita bisa menggunakan model pembelajaran HOT. Bisa juga model-model pembelajaran saintifik. Untuk bentuk soalnya bisa pilihan ganda, pilihan
ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, esai atau uraian. Ini bentuk soal dalam asesmen nasional. Ini contoh soal literasi membaca dengan kompetensi menemukan informasi. Nah, ini ya. Ini model soal literasi membaca yang kedua. Bisa seperti ini. Jadi berupa bacaan, kemudian siswa disuruh memahami, kemudian menjawab soal berdasarkan bacaan tersebut. Ini model soal numerasi. Soal numerasi tidak berfokus pada teks, tapi juga harus dikaitkan dengan konteks. Level kognitif semakin tinggi dalam soal tersebut, maka bisa membuat keputusan yang lebih kompleks. Ini juga contoh soal numerasi terkait dengan pengetahuan, konsep, fakta, dan prosedur matematika. Ini tidak mudah, jadi ini juga butuh konsentrasi yang tinggi, daya analisis yang tinggi untuk menyelesaikan masalah seperti ini, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.